Saudara-saudara, tema yang menarik yang akan kita bahas pada hari ini adalah Kerajaan Larantuka atau Kerajaan Katolik pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Larantuka. Kerajaan Larantuka adalah sebuah kerajaan yang berada di Nusa Nipa, yang berarti Pulau Naga dalam bahasa lokal. Sedangkan dalam bahasa Portugis, Cabo de Flores, yang sekarang disebut sebagai Pulau Flores, dan dalam buku Nagara Kartagama dikatakan sebagai Galileo, yang disebut sebagai penghasil kayu cendana. Wilayah kekuasaan sebagai mencapai Adonara. Raja pertama Larantuka bernama Lorenzo. Permulaan. Sebelum tahun 1600, pedagang Portugis meninggalkan Solor dan menetap di Larantuka. Para pedagang terlibat dalam konflik dengan Dominikan di Solor karena mereka lebih tertarik dalam perdagangan dengan kristenisasi daripada kristenisasi. Pada tahun 1613, Solor diduduki Belanda dan Dominikan pindah ke Larantuka juga. Kemudian Larantuka menjadi stasiun internal untuk perdagangan kayu cendana dari timur dan menjadi pusat perdagangan Portugis di wilayah Indonesia bagian tenggara. Larantuka bahkan menjadi tempat pengungsian bagi desertir dari Dutch East India Company (VOC). Ritus. Upacara ritual pengorbanan hewan memiliki posisi yang cukup penting dan mempengaruhi berbagai struktur dan proses sosial pada bermacam lapis sistem politik Flores Timur. Kohesi sosial dan legitimasi status sosial minoritas memiliki peranan khas dalam berbagai organisasi sosial politik di Flores Timur. Selain dalam upacara ritual pembagian kakang, ritus juga tampak pada upacara penerimaan imigran Krokopukeng. Ritus pengorbanan hewan yang pertama kali ditetapkan Raja Sira Demong Pagong Molang ini dilaksanakan di setiap kampung oleh panitia 4 yang disebut suku Raja. Istilah suku berasal dari kata Melayu. Istilah asli Sulawesi Timur untuk menyebut suku adalah ama atau wong. Organisasi suku dalam kampung tidak sama tinggi kedudukannya dan fungsinya. Pada prinsipnya, nama-nama suku besar itu berkaitan erat dengan fungsi para kepala suku dalam upacara ritual pengorbanan hewan. Selain itu, mereka juga memangku kekuasaan duniawi ataupun yang berkaitan dengan dunia ilahi. Keempat suku itu adalah Ama Koten, Ama Kelen, Ama Marang, dan Ama Hurin. Dalam ritus pengorbanan hewan, Ama Koten memegang kepala hewan korban. Dia adalah kepala dari panitia 4, tuan tanah, dan memegang kekuasaan dalam kampung. Ama Kelen memegang bagian belakang hewan korban. Dia yang bertugas mengurus hubungan dengan kampung-kampung lainnya dan mengatur masalah perang ataupun damai. Amaran juga bertugas membacakan doa, menceritakan sejarah asal-usul tutu maringat usuasa untuk mendapat restu dari kekuatan leluhur. Dialah yang bertugas menjaga tanah adat dalam kampung. Ama Hurin bertugas membunuh hewan korban, meneliti urat hati hewan korban untuk meramal suatu kejadian. Ama Hurin dan Ama Marang juga bertugas bernasihat, saran bila terdapat perbedaan pendapat antara Ama Koten dan Ama Kelen.
mencari jalan keluar bersama-sama dan pemuka-muka atau tua-tua yang disebut kelake. Legenda. Berdasarkan legenda setempat, leluhur Raja Lantuka disebut berasal dari perkawinan antara seorang tokoh pemersatu dari kerajaan Vihale Vaiviku dengan seorang tokoh wanita mistik berasal dari Gunung Ile Mandiri. Renya Rosari. Sekitar tahun 1665, Raja Ola Adobala dibaptis dengan nama Don Francisco Ola Adobala Diaz Fiera de Gunio. Secara ritual, ia memperkasai upacara penyerahan tongkat kerajaan berkepala emas kepada patung Tuan Ma, Bunda Maria Renya Rosari, sebagai lambang bahwa Lantuka sepenuhnya menjadi kota Renya, kota ratu. Dan para raja adalah wakil dari Abdi Bunda Maria. Dan demikian menyatakan Raja Lantuka sebagai kerajaan Katolik. Pada 8 September 1886, Raja Don Lorenzo Usineno II DVG, Raja ke-10 Lantuka, menobatkan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Lantuka, sehingga Lantuka sejak saat itu diumumkan sebagai Renya Rosari. Oke, sekian dan terima kasih.